Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nur Hisriani, guru mata pelajaran seni budaya di SMPN 1 Atap 5 Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Nrekang, dan sekarang sedang menjalani diklat calon guru penggerak angkatan ke-9. Pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Diferensiasi adalah sebuah filosofi cara berpikir tentang belajar mengajar. Diferensiasi adalah seperangkat prinsip. Praktek pembelajaran berdiferensiasi yang baik memerlukan guru yang terbiasa mempraktikkan praktik-praktik di kelas mereka dan merupakan hasil dari proses mencoba, refleksi, dan kemudian membuat penyesuaian-penyesuaian di kelas. Proses-proses tersebut dilakukan secara terus-menerus. Kebanyakan guru sebenarnya sudah memperhatikan murid dan meresponnya dengan cara tertentu. Namun, sangat sedikit guru yang secara konsisten, proaktif merencanakan pengajaran untuk mengakomodasi keragaman tersebut. Meskipun pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan mengajar, pembelajaran berdiferensiasi yang efektif tidak dapat dipisahkan dari lingkungan belajar yang pasif, kurikulum berkualitas tinggi, penilaian untuk menginformasikan pengambilan keputusan guru, dan manajemen kelas yang fleksibel. Jika salah satu dari unsur-unsur tersebut lemah, maka unsur-unsur lain juga akan berkurang. Jika berbicara tentang bagaimana cara guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, saya pikir ada dua hal yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama, pentingnya guru memahami tujuan pembelajaran, dan yang kedua, pentingnya proses asesmen. Setiap guru perlu memahami tujuan pembelajaran dengan baik. Dengan pemahaman yang baik tentang tujuan pembelajaran yang menjadi target, guru akan lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya karena ia tahu sebesar apa kesenjangan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan murid-muridnya saat ini jika dibandingkan dengan apa yang menjadi target pembelajaran. Setidaknya, ada 3 tahapan proses asesmen yang terjadi dalam sebuah siklus proses pembelajaran yang hasilnya dapat digunakan oleh guru untuk membantu mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, proses asesmen di tahapan perencanaan pembelajaran atau biasanya disebut sebagai pra-assessment. Kemudian, asesmen saat implementasi proses pembelajaran atau yang biasanya kita sebut dengan asesmen formatif. Yang terakhir adalah asesmen yang dilakukan di akhir sebuah siklus pembelajaran atau sering disebut dengan asesmen sumatif. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid-murid, sebagai guru, kita bisa memperhatikan dan mengamati mereka dengan saksama. Tentunya, hal ini harus sering kita lakukan, mengingat tingkat kesiapan belajar murid-murid bisa berubah-ubah atau berbeda-beda dari satu ke waktu yang lain dan dari pelajaran yang satu ke pelajaran yang lain. Nah, minat belajar dan kondisi sosial emosional mereka pun bisa berubah-ubah. Semuanya ini tentunya akan mempengaruhi kebutuhan belajar murid pada saat itu. Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar. Adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka.
dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Nah, mari kita lihat The Equalizer, diadaptasi dari The Equalizer Carol Arin Tomlinson. Di sini ada bersifat mendasar, kemudian konkret, sederhana, terstruktur, dan tergantung dan lambat. Ya, kita perhatian kesiapan belajar menurut The Equalizer, diadaptasi dari The Equalizer menurut Tomlinson. Aspek yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya, terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, ataupun terlalu terang. Yang kedua, pengaruh budaya, seperti santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual adalah belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik organizer. Auditory adalah belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, seperti kegiatan hands-on dan sebagainya. Nah, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi. Namun, dalam modul ini kita akan fokus pada 3 strategi saja, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi
dari kesiapan minat dan profil belajar murid. Misalnya, saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Sementara itu, diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan, misalnya dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki gaya belajar visual mungkin akan belajar dengan lebih baik jika materinya diberikan dalam bentuk gambar. Sementara untuk mereka yang gaya belajarnya auditory, mungkin lebih bagus gaya belajarnya jika diberikan dalam bentuk audio. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan di diferensiasi proses. Misalnya, kita dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda-beda. Kedua, kita dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan atau sebaliknya. Mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Mengembangkan kegiatan bervariasi dan mengakomodasi beragam gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ketika kita bicara tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang tangible, yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan atau tulisan, atau hasil tes, atau pertunjukan, atau presentasi, atau pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus menjaminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, koneksi materi dengan modul yang sekarang dengan modul yang dipelajari sebelumnya bahwa seperti perkataan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengibaratkan guru sebagai pengukir yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam tentang bahan, alat, dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Beliau mengibaratkan guru sebagai pengukir yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam tentang bahan, alat, dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Namun, yang dibentuk oleh guru bukanlah kayu yang mati, melainkan manusia yang hidup dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai perbedaan individu dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Beliau menekankan pentingnya yang menghargai perbedaan individu dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai perbedaan individu dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Beliau menganggap pendidikan sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri siswa, sehingga mereka menjadi manusia yang utuh dan berbudi luhur.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu ibarat pengukur kayu masih relevan hingga saat ini. Pendidikan yang berorientasi pada keunikan dan kebutuhan siswa dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan prestasi belajar mereka. Pendidikan yang berakar pada budaya lokal juga dapat memperkaya identitas dan karakter siswa sebagai warga negara Indonesia. Sekian pemaparan materi saya terkait dengan koneksi antar materi dari modul 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.